Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Mailona, NIM 19022137, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai administrasi kurikulum. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kurikulum. Kurikulum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan direncanakan dengan sungguh-sungguh serta pembinaan belajar mengajar yang efektif dan efisien untuk membantu mencapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi kurikulum terdapat 5 fungsi administrasi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Fungsi yang kedua untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Fungsi yang ketiga untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Fungsi yang keempat untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, fungsinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Di dalam administrasi kurikulum terdapat beberapa proses. Proses yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum harus dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi. Bagaimana bentuk kurikulum dan siapa yang merencanakan, itu harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu, agar setiap proses kurikulum berjalan dengan lancar. Proses yang kedua yaitu proses pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan individu yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka, murid harus dikelompokkan menurut kemampuannya. Tujuannya adalah untuk memperkecil perbedaan kemampuan dalam tiap individu atau kelompok agar mempermudah pelaksanaan program individualisme dalam pengajaran. Selanjutnya, untuk menciptakan jenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses yang ketiga yaitu proses pengawasan dan pengembangan kurikulum. Ada 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Dalam pengembangan pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan, falsafah, dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi, dan struktur organisasi bahan pengajaran. Silabus yang memberi mata pelajaran secara lebih terperinci, dan desain evaluasi termasuk strategi dan visi dan revisi atau perbaikan kurikulum. Proses pengawasan yaitu pengembangan pedoman instruksional. Ini adalah usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum yang lebih spesifik sehingga mempermudah pelajaran di dalam kelas. Maka dari itu, apa yang diajarkan harus benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Proses yang terakhir yaitu adalah proses evaluasi kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui hingga manakah siswa mencapai tujuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Kemudian untuk menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum.
maka sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi dan yang sistematis. Maka jika evaluasi dilakukan terus-menerus, maka kurikulum tidak perlu diganti, hanya perlu disempurnakan saja dan dikembangkan. Itu adalah tujuan dari evaluasi kurikulum. Pembahasan yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementer. Guru berperan mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Artinya, guru hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran yang kedua yaitu adapter. Guru berperan sebagai pelaksana kurikulum dan penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu developer. Artinya guru memiliki wewenang dalam mendesain kurikulum. Guru menentukan tujuan, isi, dan strategi apa yang harus dikembangkan, dan bagaimana cara guru mengukur keberhasilannya. Yang keempat yaitu riset, artinya penelitian. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Guru bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja profesional sebagai guru untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Selain itu, peran guru juga sangat penting dalam mengembangkan kurikulum, yaitu yang pertama pengelolaan administratif, yang kedua pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum, yang ketiga guru sebagai tenaga profesi kependidikan, yang keempat berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yang kelima meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, yang keenam meningkatkan pemahaman konsep diri, dan yang terakhir memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan sesama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.